Halo semuanya, untuk vlog kali ini saya ingin membahas tentang bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria ini terkenal dengan bangsa yang sangat modern dan mempunyai peradaban tinggi di masa lalu. Bagi kamu yang tertarik siapa mereka dan teknologi apa saja yang mereka punyai, kamu wajib tonton vlog ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai vlognya, saya minta dulu subscribe bagi kamu yang belum. Saya juga minta like jika kamu menyukai vlog ini nanti di akhir. Dan tolong sharing juga ke beberapa teman yang juga tertarik dengan pembahasan bangsa Lemuria ini. Yang paling penting, disarankan untuk tidak men-skip videonya sampai akhir, agar informasi yang kamu terima nggak setengah-setengah. Di Istana Tayfur Cafe, Istanbul, Turki, terdapat sebuah peta kuno yang sangat unik. Peta kuno ini terbuat dari kulit rusa atau disebut juga gazelle skin yang ditemukan pada awal abad ke-18. Sekilas jika dilihat ini mungkin hanya replika daratan di masa lalu. Di dalam peta tersebut hanya kawasan Laut Tengah yang tergambar secara persis. Sedangkan kawasan lainnya seperti benua Amerika dan benua Afrika tergambar sangat berbeda. Kemudian saat ilmuwan mulai meneliti dengan lebih lanjut, hasil yang diperoleh ternyata sangat mengejutkan. Karena sebenarnya peta kuno ini adalah gambar pandangan udara dari atas angkasa yang sangat detail dan juga terperinci. Jika disandingkan dengan gambar yang diambil oleh Apollo ke-8, maka peta kuno Turki ini bagaikan fotokopinya. Gambar perubahan garis besar pada benua Amerika dan Afrika sesuai dengan gambar yang diambil dari pesawat Apollo ke-8 ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata peta kuno ini melukiskan bentuk rumit dari kutub selatan yang tertutup oleh lapisan es tebal. Pertanyaannya, siapakah yang waktu itu pada masa purbakala yang sudah menguasai teknologi pemotretan dari udara melalui angkasa luar? Dan teknologi apa yang mereka miliki? Studi lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa orang pada zaman dahulu mungkin sudah menciptakan suatu terobosan teknologi yang luar biasa pada masa itu. Mungkin juga penjelajahan luar angkasa dan juga pendaratan di planet lain. Seperti beberapa temuan pendukung yang berupa artefak-artefak yang menggambarkan imajinasi astronot-astronot pada masa silam. Dengan indikasi peradaban tinggi yang pernah saya bahas di vlog sebelumnya tentang peradaban kuno yang menyisakan tanda tanya besar akan teknologi apa yang pernah mereka pakai, juga menyambung ke bahasan vlog kali ini tentang bahasan bangsa Lemuria yang dikenal sebagai bangsa yang mempunyai peradaban tinggi di masa lalu yang kabarnya memiliki teknologi yang sangat maju. Helena Blavatsky, seorang teosofis, mempercayai bahwa Lemuria adalah rumah bagi ras leluhur umat manusia. Banyak teosofis percaya bahwa bangsa Lemuria ini adalah nenek moyang dari orang aborigin Australia serta Afrika. Keberadaan Lemuria sendiri pertama kali diusulkan oleh seorang zoologi asal Inggris, Philip Sclater, yang menyebutkan tentang benua yang hilang di Samudra Hindia yang menghubungkan India ke Madagaskar sebelum akhirnya tenggelam di bawah air. Gagasan tentang Lemuria ini sempat populer di kalangan ilmuwan abad ke-19 sampai ke-20, tetapi kemudian sempat ditinggalkan. Gagasan benua Lemuria ini justru lebih dulu eksis dibandingkan dengan gagasan tentang Atlantis atau Mesir kuno, sesuai penjelasan dari sebuah karya Augustus Le Longueon
seorang peneliti dan juga penulis pada abad ke-19 yang pernah mengadakan penelitian-penelitian terhadap situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya di Yucatan. Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembar catatan kuno peninggalan bangsa Maya. Para peneliti sendiri menempatkan era peradaban dari bangsa Lemuria ini sekitar periode 75.000 sebelum Masehi bahkan sampai 110.000 sebelum Masehi. Jika dilihat dari periode itu, seharusnya bangsa Atlantis dan Lemuria pernah hidup berdampingan. Teori selanjutnya menyebutkan bahwa bangsa Lemuria ini letaknya tidak terlalu jauh dari Indonesia. Kurang lebih letaknya katanya di area sebelah timur dari Papua hingga menuju area Pulau Paskah di Samudra Pasifik. Pulau Paskah, seperti yang banyak orang tahu, dikenal dengan patung-patungnya yang berukuran raksasa, yang menurut kabar kemungkinan bangsa Lemuria inilah yang telah membangun patung-patung dari Pulau Paskah tersebut. Menurut James Churchward, seorang penulis tentang buku Lemurian, justru mengatakan bahwa bangsa ini adalah asal mula dari peradaban bangsa Mesir, Yunani, Amerika Tengah, India, Burma, juga termasuk penduduk Pulau Paskah ini. Mereka adalah sumber dari arsitektur megalitik kuno, dan sebagai bukti untuk klaimnya ini, ia menunjuk ke simbol-simbol di seluruh dunia, di mana ia melihat ada tema umum burung, hubungan bumi dan langit, terutama matahari. Churchward ini juga mengklaim bahwa raja di negeri tersebut bernama Ra, dan ia menghubungkannya dengan dewa matahari di Mesir yang juga bernama Ra, dan kata Rapa Nui untuk matahari. Ia mengaku telah menemukan simbol matahari di Mesir, Babilonia, serta Peru, juga di semua negeri kuno pada masa itu, di mana ia mengatakan bahwa itu menjadi sebuah simbol yang universal. Bangsa Lemuria ini juga kabarnya dikenal sebagai bangsa yang mengagungkan keberadaan matahari sebagai dewa atau penolong mereka. Peradabannya sendiri dikabarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis yang memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur. Menurut James Churchward ini juga katanya mengatakan bahwa hampir seluruh peradaban Lemuria ini tinggal di rumah dengan atap yang tembus pandang. Bangsa ini juga sangat pintar dan mendalami beberapa cabang ilmu yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi landasan pokok bagi bangsa Lemuria untuk berkembang pesat, menjadi sebuah peradaban yang sangat maju dan memiliki banyak ahli atau ilmuwan yang dapat menciptakan sebuah terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Kabarnya bangsa Lemuria ini memiliki penguasaan energi sebanyak 40% lebih besar dari penguasaan energi oleh manusia sekarang yang hanya mencapai 2,5%. Itulah salah satu alasan kenapa bangsa ini bisa lebih maju daripada manusia zaman sekarang. Seperti dikemukakan oleh pakar spiritual dan arkeologi, bahwa bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis ini ternyata menggunakan kristal secara intensif dalam kehidupan mereka. Edgar Cayce, seorang spiritualis asli Amerika, mengungkapkan hal yang sama. Katanya kuil Lemuria serta kuil Atlantis ini menempatkan sebuah kristal generator raksasa yang dikelilingi oleh kristal-kristal lainnya, baik sebagai sumber tenaga maupun penyembuhan. Edgar Cayce ini juga banyak berbicara pada orang tentang adanya campur tangan makhluk ekstraterestrial. Ia berkata bahwa pada masa Atlantis zaman dulu, budaya transportasi modern seperti kapal udara dijelaskan juga pada Yehezkiel di Alkitab Perjanjian Lama. Orang Lemuria ini juga pernah muncul di vlog saya kemarin tentang bahasan Raja Sulaiman. Dalam cerita Sulaiman disebutkan bahwa ada manusia cerdas yang pernah membantu raja ini. Pada Al-Quran Surat An-Naml ayat 40 disebutkan ada bangsa yang menguasai ilmu kitab dan mereka ini lebih cerdas dari jin Ifrit.
Manusia ini juga adalah bangsa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis ke Yerusalem dalam hitungan sekejap mata saja. Jika cerita dalam Al-Quran ini bukan sebuah perumpamaan, melainkan kejadian nyata, hanya teknologi dari peradaban majulah seperti misalnya mesin kuantum teleport yang memungkinkan sebuah objek bisa berpindah tempat dalam hitungan detik saja. Tidak hanya mesin teleport, katanya bangsa modern inilah yang telah merubah singgasana dari Ratu Balkis agar terlihat seperti kaca untuk membuat Ratu Balkis ini terkesan dan takluk kepada Raja Sulaiman. Diceritakan juga pada surat An-Naml ayat 44, ketika Ratu Balkis masuk ke singgasananya yang sudah dipindahkan ke Yerusalem dan dirubah, ia diceritakan mulai mengangkat roknya karena ia berpikir lantai istana itu sudah berubah menjadi kolam air yang dipenuhi oleh ikan. Padahal sebenarnya lantai dari istana itu terlihat sebagai kaca transparan. Dari situ pula Ratu Balkis mengakui kehebatan dari Raja Sulaiman yang mempunyai teknologi yang sangat maju pada saat itu. Kabarnya singgasana Ratu Balkis yang terlihat terbuat dari kaca ini disebut sebagai Sarun Mumoradun min Qawarir. Anehnya, kata kaca sendiri apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Juzazun. Mengapa istilah singgasana kaca ini justru memakai kata Qawarir, bukan Juzazun tadi? Alasannya karena ternyata terjemahan dari Qawarir ini bukanlah sekedar terjemahan dari kaca biasa. Kabarnya ini adalah sebuah logam yang jika dialiri listrik mempunyai kemampuan berubah menjadi transparan. Logam tersebut dinamakan sebagai kraiman. Logam kraiman ini disebut-sebut kekuatannya 6 kali lebih kuat dari titanium. Logam ini terdapat di kedalaman gunung dengan lokasinya yang sangat dekat dengan magma. Kraiman diproses dengan memanfaatkan tekanan dan panas magma selama 700 tahun. Logam kraiman ini diperoleh dari hasil metalurgi yang dilakukan oleh bangsa yang suka menambang. Bangsa ini disebut sebagai Krairon. Dan bangsa Krairon inilah yang membuat kesepakatan dengan bangsa Lemuria sebagai arsitektur dari Raja Sulaiman ini. Selain logam, hasil dari gunung bangsa Krairon ini juga terkenal dengan kristalnya. Kristal dari Kraiman ini juga yang dipakai untuk proses fungsi penyembuhan oleh bangsa Lemuria dan Atlantis. Dan kabarnya kristal Kraiman inilah yang juga dipakai sebagai bahan baku tengkorak kristal di vlog saya sebelumnya. Di dalam tengkorak kristal ini disimpan informasi hasil dari teknologi modern. Bangsa Krairon ini adalah keturunan dari bangsa Tarks. Mereka adalah bangsa yang tinggal di dalam perut bumi. Kabarnya mereka juga mempunyai ketidakseimbangan hormonal, di mana kemampuan otak bisa mencapai 70%, namun kemampuan fisik hanya 10%. Mungkin image-nya justru lebih seperti alien ya. Kabarnya juga mereka adalah sebuah bangsa yang mempunyai kelainan di lehernya, dan juga merupakan bangsa anomali yang mempunyai struktur tubuh yang berbeda. Pakaian yang mereka pakai bernama antruma, yaitu berbahan dasar dari perisai khusus. Selain banyak menggunakan teknologi dari logam kraiman ini, bangsa Lemuria ini juga terkenal memiliki beberapa teknologi lain. Seperti contohnya, mereka memiliki teknologi melahirkan yang disebut sebagai morta parabina, yaitu katanya proses melahirkan yang hampir sama dengan teknologi waterbirth. Waterbirth sendiri pertama kali diperkenalkan di Rusia oleh Igor Tsiolkovsky pada tahun 1960-an. Teknologi kedua adalah sistem pendidikan Prodima, yaitu suatu sistem pendidikan dari bangsa Lemuria dengan cara plug-in pengetahuan berupa audio dan visual yang disisipi subliminal program, di mana subliminal program ini adalah sebuah sistem
yang dirancang untuk mempengaruhi alam bawah sadar dari tiap-tiap anak agar ilmu pengetahuan secara otomatis menempel di alam bawah sadar mereka. Teknologi yang mereka miliki selanjutnya, katanya mereka memiliki alat pengumpul informasi yang disebut probe. Alat ini berisi data dan informasi setiap individu dan juga peristiwa yang terjadi di Lemuria. Teknologi selanjutnya yang mereka miliki adalah teknologi teleport dan teknologi portal antar ruang dan dimensi yang disebut sebagai Barca. Teknologi ini kabarnya juga menggunakan campuran bahan keraiman ini dan berbagai macam bahan yang menggunakan sistem nanotech sehingga mampu membuat energi seperti gelombang air. Cerita Barca sendiri selain dipakai dalam membantu Raja Sulaiman di masa lalu, juga disebut-sebut ikut andil dalam kisah Isra Miraj dari Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sangat cepat menggunakan tunggangan buraq. Buraq sendiri berasal dari kata barku yang artinya kilat, dan jika barku adalah kilat, maka buraq ini diasumsikan sebagai tunggangan yang kecepatannya di atas kilat dan melebihi kecepatan cahaya. Kabarnya Barca ini dalam bahasa Arab sendiri adalah barku. Dan tunggangan kilat inilah katanya yang disebut-sebut sebagai tunggangan Nabi Muhammad saat melakukan Isra Miraj. Serta diberikan perawatan medis. Teknologi bangsa Lemuria ini selain pernah membantu Raja Sulaiman serta Nabi Muhammad, kabarnya juga telah membantu Nabi Yunus. Disebutkan ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan paus, ia tinggal 40 hari di dalam perut ikan paus tersebut. Di dalam surat As-Saffat sendiri dijelaskan bahwa ikan itu akan hidup sampai akhir hayat jika Nabi Yunus tidak pernah berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Secara logika, tidak pernah ada ikan yang hidup lebih dari 400 tahun lamanya, dan ikan sebesar ikan paus ini hanya memakan makhluk kecil yang mungkin hanya seukuran 1 cm dengan bentuk mirip dengan udang. Kabarnya teknologi kapal selam dari Bang kembali membaik dan dilemparkan kembali ke daratan. Bangsa Lemuria ini kabarnya berumur panjang hingga ratusan tahun. Kabarnya juga mereka adalah bangsa yang bebas dari stres serta berbagai macam penyakit. Mereka juga kabarnya mengembangkan kemampuan ESP mereka atau extrasensory perception atau disebut juga sebagai indera keenam. Selama lebih dari 40.000 tahun, ESP ini digunakan dalam pergaulan sehari-hari, juga dalam penelitian-penelitian. Dengan evolusi kemampuan yang telah terjadi selama berabad-abad, bangsa Lemuria ini memperoleh reputasi sebagai bangsa yang ahli telepati, berpindah tempat antar bintang, dan berteleportasi. Bangsa ini juga mempunyai huruf dan angka tersendiri yang disebut sebagai tulisan Lemurian. Huruf Lemurian ini juga disebut-sebut sebagai huruf yang pertama kali digunakan dan menjadi cikal bakal huruf yang dipakai oleh kita sekarang ini, mulai dari huruf Arab, Latin, dan sebagainya. Menurut kabar, huruf Lemurian ini bukanlah huruf yang biasa. Huruf ini sejalan dengan naik turunnya gelombang pikiran dan kode gen manusia. Huruf Lemurian ini berupa gambaran dari gelombang otak, bahasa telepati, pergerakan air, dan pancaran kekuatan. Juga gelombang frekuensi dan semua yang bersifat alami. Dalam penulisan huruf Lemurian tidak ada huruf besar atau kecil. Penulisan huruf dimulai dari kanan ke kiri, membacanya pun sama dari kanan ke kiri, mengikuti pergerakan alam semesta. Ada dua versi terkait hilang atau lenyapnya bangsa Lemurian ini. Versi pertama, bangsa ini telah mengalami kehancuran akibat adanya gempa bumi dan tsunami yang sangat besar. Mereka akhirnya semua hanyut dan tidak bisa menyelamatkan diri, dan semua yang pernah ada di Lemurian ini hancur lebur, sisanya terendam dalam air di lautan.
Versi kedua tentang hilangnya bangsa ini karena berperang dengan bangsa Atlantis. Kabarnya bangsa Atlantis ini selalu terobsesi dan ingin bersaing serta mengalahkan Lemurian ini. Tersebutlah seorang raja dari Atlantis bernama Balamin yang memiliki penguasaan energi sebanyak 10%, menjalankan misi rahasia untuk menghancurkan bangsa Lemuria ini. Kabarnya Balamin ini menyamar sebagai bangsa Krairon menggunakan teknologi yang bernama Minaru, yang artinya mengubah wujud menjadi apapun sesuai dengan memori yang ada di dalam Minaru ini. Minaru sendiri adalah alat penyamaran yang sangat canggih karena bisa membuat molekuler si pemakai menjadi berubah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Alat ini juga dapat meniru makhluk apapun sesuai memori yang berada di dalam alat tersebut, baik itu benda hidup maupun benda mati. Kabarnya kata meniru dalam bahasa kita ini adalah asal dari kata maniru. Dari maniru ini lahirlah sebuah sistem pendidikan bernama Minara. Minara ini kabarnya adalah suatu sistem pendidikan bangsa Atlantis yang bisa membolak-balikan pola pikir manusia. Jika pikiran manusia bergerak dari kanan ke kiri, pola Minara ini merubah pikiran manusia ini menjadi kiri ke kanan, sehingga menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Dengan kekacauan ini, maka bangsa Lemuria mudah dikuasai oleh bangsa Atlantis. Balamin ini juga yang kabarnya menutup semua ilmu pengetahuan penting, sehingga orang zaman sesudah mereka tidak mengetahui semua pengetahuan yang pernah ada di masa lalu. Ia merubah sejarah, memanipulasi, menutup semua bukti peradaban yang pernah ada, serta menghilangkan bukti-bukti teknologi, serta membunuh siapa saja yang berusaha untuk menyampaikannya. Konon kabarnya kaum Lemuria yang berhasil selamat dari peperangan ini memilih untuk melarikan diri dan mencari tempat tinggal baru di planet lain. Keberadaan mereka saat ini belum diketahui. Namun ada yang menduga bahwa mereka saat ini tinggal di planet Era atau planet Terra, di gugus bintang Pleiades. Pleiades sendiri adalah gugusan bintang yang berjarak sekitar 415-500 tahun cahaya dari bumi dan berlokasi di konstelasi Taurus. Planet ini kabarnya adalah planet yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan bumi. Kabarnya para alien yang pernah datang ke bumi yang membawa kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan adalah makhluk-makhluk dari planet ini. Apakah mereka juga yang merupakan nenek moyang dan mengajarkan semua pengetahuan pada masa lalu? Semua itu masih menjadi misteri ya. Oke, segitu dulu pembahasan saya tentang bangsa Lemuria. Isi vlog ini saya dapatkan dari berbagai sumber. Jika ada informasi yang tidak akurat, saya mohon untuk koreksi dan komentarnya di kolom komen di bawah. Bagi kamu yang suka sama bahasan vlog ini, saya minta like-nya. Dan tolong juga share vlog ini ke beberapa teman-teman kamu yang lain, agar beberapa teman kamu yang lain juga mendapatkan informasi dari isi vlog ini. Tonton terus vlog saya yang lainnya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Bye!